Semanti lagi ngadain proyek Semanti Mandiri Pangan ya? Iya benar, makanya kita disuruh bawa tanaman ini ke sekolah. Kalau kita nunggu tanaman ini berkembang biakannya bakalan lama gak sih? Coba kita punya tongkat simsalabim yang bisa memperbanyak tanaman ini dengan sifat yang sama. Kita bakal untung gak sih? Lah, kan emang bisa. Kalian nggak ingat kita pernah belajar biologi bahwa setiap tumbuhan itu di selnya punya sifat autonom dan sifat totipotensi. Mana dia tahu, dia aja kerjaannya tidur terus di kelas. Yang tahu-tahu aja ya. BTW apa nama teknologi itu? Nama teknologinya kultur jaringan. Kalian nggak tahu? Enggak. Tumbuhan tersusun dari beragam jaringan yang punya peran masing-masing. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Sel-sel pada jaringan ini memiliki kemampuan untuk membelah diri untuk menambah sel tubuh pada tumbuhan. Lalu selanjutnya ada jaringan dewasa yang terdiri dari jaringan epidermis, jaringan penyokong, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang melindungi bagian dalam tubuh dari lingkungan luar. Jaringan ini adalah jaringan yang menyelimuti seluruh bagian tumbuhan atau dapat dikatakan sebagai kulit luar tumbuhan. Lalu selanjutnya ada jaringan parenkim yang merupakan jaringan dasar pembentuk tubuh tumbuhan. Parenkim ini berfungsi untuk transport zat pada tumbuhan. Lalu selanjutnya ada jaringan penguat yang berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan. Jaringan penguat ini terdiri atas jaringan kolenkim dan sklerenkim. Dan yang terakhir ada jaringan pengangkut yang berfungsi sebagai sistem transportasi mineral, air, dan hasil fotosintesis. Transportasi zat ini memiliki dua jalan, yaitu pembuluh xilem dan pembuluh phloem. Jaringan merupakan kumpulan sel. Setiap tumbuhan memiliki jaringan yang selnya memiliki sifat autonom dan totipotensi. Sel tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi tanaman yang sempurna bila diletakkan dalam lingkungan yang sesuai. Kemampuan inilah yang disebut dengan totipotensi. Sedangkan sifat autonom adalah kemampuan sel tumbuhan mengatur aktivitas hidupnya sendiri. Dengan kata lain, sel tersebut mampu melakukan metabolisme secara mandiri apabila terpisah dari tumbuhan induknya. Sehingga, potongan sel tumbuhan tetap dapat bertahan hidup saat diisolasi dalam lingkungan buatan. Kemampuan inilah yang menjadi dasar dari pelaksanaan teknik kultur jaringan. Lalu, apa sih kultur jaringan itu? Jadi, kultur jaringan adalah cara perbanyakan tumbuhan dengan cara medium buatan secara bagian seperti sel, jaringan, atau organ tumbuhan, serta menumbuhkannya pada medium buatan secara aseptis atau bebas dari hama. Kultur jaringan ini merupakan salah satu dari teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan mengisolasi bagian tanaman seperti protoplasma sel, jaringan, atau organ, kemudian menumbuhkannya untuk membentuk tanaman yang utuh dan baru. Media yang digunakan pada kultur jaringan harus dapat menyediakan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan eksplan untuk tumbuh. Selain unsur hara, media juga harus mengandung karbohidrat atau gula yang menjadi sumber karbo untuk media melakukan fotosintesis. Adapun beberapa tahapan dalam melakukan kultur jaringan, yaitu yang pertama ada sterilisasi, yaitu teknik menciptakan dan mempertahankan kondisi dalam keadaan yang bebas dari kontaminasi ataupun bakteri. Lalu ada pembuatan media. Media ini merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Diperlukan bahan tambahan seperti agar, gula, dan lain-lain. Media tumbuh dapat dibedakan menjadi media padat ataupun media cair. Media padat umumnya bisa berupa padatan gel seperti agar, di mana nutrisi dicampurkan pada agar. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan ini adalah tunas. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Lalu ada pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir ada aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Oh gitu. Kayaknya seru tuh kalau kita coba, ya nggak? Iya, siapa tahu bisa berhasil dan mempermudah perkembangbiakan tanaman ini. Tapi susah nggak sih? Iya sih, tapi kan sebenarnya ada yang namanya kelemahan dan kelebihan dari kultur jaringan ini. Oh iya, aku tahu loh kelemahan dan risikonya.
Untuk kelebihan, yang pertama, dapat menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah yang banyak dan dengan waktu yang singkat. Yang kedua, tidak perlu tempat yang luas. Dan yang ketiga, bibit yang dihasilkan pun beragam. Untuk kekurangan, yang pertama, potensi untuk gagal cukup besar, karena jika kultur jaringan terjadi kontaminasi oleh bakteri, maka tumbuhan akan gagal untuk tumbuh, justru dia akan busuk. Yang kedua, membutuhkan kesabaran dan ketekunan serta keahlian agar teknologi ini berhasil sempurna. Iya boleh, sekarang kita implementasi dari pembelajaran kita kemarin. Nah, emang kalian nyimak pas pelajaran biologi kemarin? Kita coba di melatih keputusan dulu, baru kita buat di rumah Laura. Oke. Wah iya nih, ini kita harus tunggu beberapa bulan dulu kan ya? Iya, ini kita harus tunggu beberapa bulan tuh sampai dia tumbuh tunasnya. Hari ini kita banyak belajar ya, kita paham bahwa ternyata di dunia ini, di alam sekitar kita ini punya banyak hal yang kita nggak tahu. Kalau kita punya sikap rasa ingin tahu, kita bisa banyak berkembang dan menghasilkan tanaman yang berguna buat masyarakat nanti. Sebagai pelajar kreatif, mari kembangkan rasa ingin tahu dan berani mencoba serta mengambil resiko. Kita tidak akan pernah tahu rahasia alam kalau tidak peka terhadap sekitar. Pembelajaran menyenangkan itu kita yang buat. Terima kasih sudah menyaksikan video kreativitas pembelajaran kami. Semoga bisa bermanfaat buat kalian.